Perkenalkan, nama saya Jacquelinius Francis Hermapea dengan NPM 21141515126. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya dengan tema evolusi mamalia yang berjudul evolusi trilobit. Berikut gambar trilobit, hewan yang sudah punah di zaman lalu. Poin-poin yang dibahas ada 4. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metodologi. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dan yang keempat, ada kesimpulan. Materi yang pertama, pendahuluan. Evolusi adalah teori biologi modern, di mana spesies tumbuhan dan hewan berevolusi dari spesies yang diciptakannya sebelumnya. Dan perbedaan disebabkan oleh transformasi antar generasi. Dalam arti tertentu, keanekaragaman makhluk hidup yang tak terbatas adalah produk dari proses evolusi. Materi yang kedua, metodologi. Metodologi yang pertama ada metode survei. PPT ini telah disusun berdasarkan data dari sumber tertulis. Link penulisan diperoleh dari artikel yang ada di website. Metode yang kedua ada metode penelitian. Adapun metode yang dijadikan bahan referensi yakni dari skala umur geologi dan tabel yang telah ditentukan oleh ilmuwan. Materi yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengertian. Trilobit merupakan suatu kelompok fosil arthropoda laut yang sudah punah. Trilobit merupakan salah satu kelompok arthropoda yang paling awal. Kelompok ini muncul pertama kali dalam catatan fosil pada masa Ad-Dabania awal periode Kambrium, tepatnya 521 juta tahun yang lalu. Kemudian mulai mengalami kemunduran hingga kepunahan pada masa Devon, di mana saat itu semua ordo trilobit mengalami kepunahan kecuali Proetida. Yang kedua, kepunahan. Trilobit merupakan kelompok binatang yang paling sukses dari kepunahan di antara kelompok yang pertama kali muncul. Trilobit bahkan bertahan dari kepunahan sepanjang lebih dari 270 juta tahun. Namun, saat itu terjadi peristiwa kepunahan Perm Trias. Di akhir masa Perm pada 250 juta tahun yang lalu, pada peristiwa tersebutlah trilobit mengalami kepunahan. Yang ketiga, bagian tubuh. Trilobit terdiri dari 3 bagian tubuh utama. Yang pertama, cephalon atau kepala, rongga dada tersegmentasi, dan pygidium atau potongan ekor. Berikut terlampir gambar bagian-bagian tubuh trilobit. Macam jahitan. Yang pertama ada jahitan wajah atau saphalika. Jahitan wajah atau saphalika adalah garis faktur alami pada cephalon trilobita. Fungsi mereka adalah untuk membantu trilobit dalam melepaskan eksoskeleton. Semua spesies diyakini tidak pernah mengembangkan jahitan wajah setelah melakukan pratanggal evolusi mereka. Jahitan punggung. Permukaan dorsal trilobit, cephalon, atau kepala dapat dibagi menjadi 2 wilayah, cranidium dan librigena, atau pipi bebas. Cranidium selanjutnya dapat dibagi menjadi glabella, atau lobus sentral di cephalon, dan visigena, atau pipi tetap. Jahitan wajah terletak di sepanjang tepi anterior, di antara cranidium dan librigena. Jahitan wajah trilobit pada sisi punggung dapat secara kasar dibagi menjadi 5 jenis utama, sesuai dengan tempat penjahitan berakhir relatif terhadap sudut ginjal, atau tempat tepi, sisi, dan belakang cephalon bertemu. Absen. Jahitan wajah kurang dari diolenila. Diolenelina dianggap sebagai kondisi primitif dan selalu dikombinasikan dengan kehadiran mata. Proparian. Jahitan wajah berakhir di depan sudut ginjal, di sepanjang tepi lateral. Contoh genus yang menunjukkan jenis jahitan ini termasuk dalaman dari Phacophina atau Phacopida.
dan Equipagetia dari Aedes Cina atau Agnostida. Gonatoparian, jahitan wajah berakhir di ujung sudut ginjal. Contoh genus yang menunjukkan jenis jahitan ini termasuk Calimene dan Trimerus of Caliminena atau Pachypida. Opistoparian, jahitan wajah berakhir di margin posterior cephalon. Contoh genus yang menunjukkan jenis jahitan ini termasuk Peltura olenina atau Ptychoparida dan Bumastus of Ilaenina atau Corinexocida. Ini adalah jenis jahitan wajah yang paling umum. Ada juga Hippurarian atau marginal. Pada beberapa trilobita, jahitan punggung mungkin hilang sekunder. Beberapa seri waktu, contoh spesies menunjukkan migrasi dari sutura dorsal sampai bertepatan dengan margin cephalon. Karena permukaan visual mata pada pipi bebas yang semakin berkurang, atau librigena, jumlah lensa cenderung turun, dan akhirnya mata menghilang. Hilangnya jahitan punggung mungkin timbul dari keadaan proparian, seperti di beberapa Aedes Cina seperti Weimutia, semu Agnostina, dan beberapa Pachypina seperti Ductina. Jahitan marginal yang diperagakan oleh Harpitid dan Trinukleoid berasal dari jahitan opistoparian. Di sisi lain, kebutuhan tidak selalu disertai dengan hilangnya jahitan wajah. Kelima, ada spesies dan famili. Dari yang tersisa hanya 5 yang bertahan hingga akhir masa Permian, yakni Cheiropyge atau Aula Copleuroid dalam famili Brachymetophidae. Yang kedua ada Catwaya atau Proetoid dalam famili Philipsidae. Subfamilinya Volandinae. Yang ketiga ada Paraplypsia atau Philippidae Cumingelinae. Yang keempat ada Acropyge. Dan yang kelima ada Pseudopilisia. Juga Ditomopycinae. Materi yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulannya dapat kita simpulkan sebagai berikut. Trilobita adalah hewan hidup di perairan yang termasuk dalam filum Arthropoda. Hewan-hewan ini muncul di Kambrium awal atau 521 juta tahun yang lalu. Dalam kemudian berkembang biak di seluruh Paleozoikum. Kemudian mulai menurun dan punah di Devon. Dan akhirnya punah di Permian dalam skala besar. Trilobita adalah beragam hewan yang tersebar di wilayah geografis yang berbeda. Habitat trilobita beragam. Mereka mendiami banyak lingkungan laut yang berbeda, dari dataran dangkal dan terumbu karang, hingga dasar laut yang lebih dalam, dan bahkan muncul di badan air seperti plankton atau berenang bebas. Kesimpulan yang ketiga, trilobita berasal dari habitat yang berbeda, biasanya memiliki bentuk khusus yang beradaptasi dengan lingkungan. Trilobita umumnya memiliki bagian tubuh yang mirip, terdiri dari bagian tubuh utama, antara lain tengkorak atau kepala, rongga dada yang tersegmentasi, dan tulang ekor atau tulang ekor. Yang terakhir, jumlah fosil trilobita yang ditemukan sangat banyak, mencapai ribuan spesies. Fosil trilobita ini digunakan sebagai fosil untuk menentukan umur formasi batuan dan lingkungan sedimen purba. Di bawah ini menggambarkan periode menurut skala waktu geologi di mana trilobita ada. Kehadiran trilobita adalah salah satu fitur diagnostik dari era Paleozoikum.
Berikut ini merupakan gambar skala waktu geologi pada kehadiran trilobita. Daftar pustakanya diambil dari jurnal yaitu Valisa A.N. Marbun N.B.N. Karyadi R. dan Wioso Y.B. dengan judul Evolusi Trilobita. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.